Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Syafni Marwa dari program studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, jurusan Promosi Kesehatan kelas 1B. Di sini saya akan menyampaikan konten teori tentang penggunaan huruf dan juga penulisan kata dalam karangan ilmiah. Di sini yang saya hormati selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Pak Susandi. Baik, di sini kita akan mulai bagaimana penyampaian konten teori tentang penggunaan huruf dan juga penulisan kata dalam karangan ilmiah. Baik, di sini kita mulai dari penggunaan huruf, yakni penggunaan huruf kapital. Di sini huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan juga sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk juga dengan julukan seperti Dewi Sartika ataupun Mujair, itu huruf pertamanya yakni menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital ini tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang dijuluki sebagai nama jenis ataupun suatu ukuran seperti 5 ampere. A-nya ini tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori, hukum, dan juga rumus seperti teori Darwin. D-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan juga fan. Kemudian huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung seperti ibu berpesan berhati-hatilah nak. Nah, berhati-hati di sini menggunakan B-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketujuh yakni huruf kapital digunakan sebagai nama agama, kitab suci, dan juga Tuhan atau sebutan lain dan juga singkatan lain dari nama Tuhan seperti agama Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Konghucu, Al-Quran, Alkitab, Weda, Allah, Tuhan, itu menggunakan huruf kapital semuanya. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk nama, gelar kehormatan, kebangsawan, keturunan, keagamaan, ataupun akademik seperti Teuku Umar, itu menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ke-9 adalah digunakan sebagai gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan juga pangkat sebagai siap jenderal, tapi di sini dalam hal sapaan. Nah, itu jenderal ini menggunakan huruf kapital dalam huruf J-nya. Kemudian yang ke-10 yakni huruf kapital digunakan dalam unsur nama jabatan, yakni sebagai pengganti orang ataupun nama instansi dan juga nama tempat seperti Wakil Presiden Adam Malik, ini menggunakan huruf kapital pada awal kata tersebut. Kemudian di sini huruf kapital juga digunakan sebagai nama bangsa, suku, bahasa, dan juga aksara seperti bangsa Indonesia. Indonesia menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ke-12, huruf kapital ini tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, atau aksara yang berupa dari bentuk dasar kata turunan seperti ke Inggris-Inggrisan, ke Sunda-Sundaan, itu tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ke-13 di sini yakni huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti nama tahun, bulan, hari, dan juga hari besar lainnya seperti tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat. Nah, itu menggunakan awal katanya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ke-14 di sini sebagai peristiwa sejarah seperti Perang Dunia Kedua. Kemudian di sini juga menggunakan huruf kapital sebagai nama geografi seperti Teluk Persia, Jawa Barat, Jakarta. Kemudian yang ke-17, huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non kapital seperti menyeberangi di danau. Danau ini tidak diikuti nama, maka hurufnya tidak kapital atau non kapital. Kemudian yang ke-18, huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non kapital seperti jeruk Bali. Ini sebagai jenis, bukan dari suatu nama asal. Maka jeruk Bali ini B-nya non kapital. Kemudian di sini ada sebagai nama asal daerah seperti tari Bali. Nah, tari Bali berasal dari Bali, maka B-nya ini menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ke-20 di sini ada sebagai nama negara, lembaga, badan, dan juga organisasi atau dokumen. Kemudian di sini juga digunakan dalam judul buku, karangan, artikel, dan juga makalah serta nama media massa. Kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai singkatan nama gelar ataupun nama pangkat. Dan kemudian huruf kapital juga digunakan seperti penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik. Kata sapaan yakni jadi bertanya, itu apa bu? Nah, bu dalam kalimat ini menggunakan huruf kapital.
Kemudian di sini yang kedua yakni menggunakan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, dan judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam suatu tulisan, termasuk juga dalam daftar pustaka. Di sini contohnya seperti saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Musis. Nah, judul buku Salah Asuhan itu menggunakan huruf miring. Kemudian di sini juga huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, ataupun kelompok kata dalam kalimat. Seperti huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, huruf abadnya ini menggunakan huruf miring dan D-nya juga menggunakan huruf miring. Kemudian yang ketiga yakni huruf miring digunakan untuk menuliskan kata ataupun ungkapan dalam bahasa daerah ataupun bahasa asing. Kemudian yang ketiga di sini kita akan membahas tentang singkatan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Seperti Haji Hamid. Nah, itu juga hanya disingkat. Kemudian di sini ada dokter. Kemudian di sini ada Magister Sains atau disebut juga disingkat dengan MSI. Kemudian di sini singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Seperti Lilis Suryaningsih. Ini penulisannya LS, tidak ada titiknya. Kemudian singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Seperti kartu tanda penduduk. Ini disebut atau disingkat dengan KTP tanpa ada tanda titik. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian di sini yang keempat yakni singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Seperti dan kawan-kawan. Ini ditulis singkatan dalam DKK ataupun dan lain-lain. DLL dengan diikuti tanda titik. Jadi DKK titik DLL titik. Kemudian di sini juga singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanpa tanda titik pada setiap huruf. Kemudian di sini yakni singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen ataupun surat menyurat diikuti dengan tanda titik pada setiap huruf, yakni atas nama itu A titik N titik. Kemudian di sini singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri dengan tanda titik. Seperti Jalan Rawamangun, JL titik Rawamawung ataupun Gang Kelinci. Ya, ini disingkat dengan GG titik Kelinci. Kemudian di sini yang nomor 5 yakni singkatan satuan ukuran, takaran dan timbangan, lambang kimia dan mata uang yang tidak diikuti dengan tanda titik. Seperti kilometer hanya ditulis dengan km ataupun rupiah ditulis dengan Rp. Kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan juga suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Seperti Badan Urusan Logistik disebut dengan Bulog dan huruf B di depannya ini menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketujuh di sini akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non kapital. Seperti iptek, ya ini ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian di sini kita akan membahas tentang penulisan kata. Di sini penulisan kata yakni ada kata dasar beserta kata tuluran. Kata dasar di sini yakni bentuk asli dan belum mendapatkan imbuhan seperti tulis, baca, itu adalah kata dasar. Kemudian di sini ada kata turunan, yakni kata yang telah mendapatkan imbuhan seperti menulis, tulisan ataupun pembaca. Kemudian di sini juga ada gabungan kata, yakni kata majemuk. Nah, gabungan kata ini adalah gabungan dari 2 kata yang membentuk makna baru, tidak disambung dan tidak diberi tanda hubung, seperti rumah sakit, mesin ketik. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada kata depan. Kata depan yakni ada di, ke, dari.
jika kata depan ditulis terpisah dengan kata benda atau tempat. Seperti saya pergi ke pasar, buku itu diambil Andi. Nah, saya pergi ke pasar, ke dengan pasarnya ini diberi spasi. Tetapi jika buku itu diambil Andi, diambil ini tidak menggunakan spasi, langsung tulisannya diambil. Kemudian kata serapan dan ejaan yang disesuaikan, yakni kata dari bahasa asing atau daerah yang telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau UEB. Contohnya itu psikologi, yaitu psikologi. Kemudian sistem menjadi sistem, mesin menjadi mesin, seperti itu. Sekian penyampaian konten teori penggunaan huruf dan juga penulisan kata dalam karangan ilmiah. Mohon maaf apabila ada kurang dan juga salahnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.